Oke, jadi minggu lalu baru beli ini laptop Dell seri E6420 ATG. Awalnya sih nggak ada masalah, terus tiba-tiba layar mati total, lampu indikator power juga mati total, lampu indikator buat hard disk, baterai, sama wifi juga mati total, tapi komputernya nyala. Waktu itu running Windows. Nah, booting screennya itu yang booting pas tahap BIOS, logo Dell-nya nggak keluar, tiba-tiba masuk ke booting operating system, itu keluar booting system Windows-nya. Nah, bootingnya selesai, layarnya blank, hitam bukan blank, tapi lampu backlight masih nyala. Coba install Linux, sama booting tahap BIOS-nya itu nggak keluar logonya, cuman berhasil masuk sampai ke Linux, ke Ubuntu-nya. Nah, cuman penyakitnya setelah beberapa detik selesai booting dia masuk ke sleep mode. Nah, terus kita harus pencet lagi, terus dia nyala lagi, terus masuk lagi ke sleep mode lagi. Lanjut ya. Ini contohnya, kalau misalnya langsung ke layar ya, langsung ke layar laptopnya tanpa ada eksternal monitor, contohnya kayak gini. Nah, ini nyala, nah dia diam aja. Oke, tungguin. Statusnya on nih komputer. Nah, keyboardnya juga on. Tapi screennya nggak keluar apa-apaan. Kalau kita pasang eksternal monitor, semua nyala tapi nggak keluar apa-apaan. Coba kita mulai lagi, cabut dulu baterainya. Sekarang kondisi eksternal monitornya kecolok ya. Nah, kalau di eksternal monitor keluar tak kelihatan booting Dell-nya. Kelihatan. Oke, keluar nih. Coba sekali lagi, contoh. Nah, booting Dell-nya kelihatan. Ini karena hard disk-nya dicabut jadi kayak gini. Tapi kalau nggak pakai eksternal monitor, nggak ada booting Dell, tapi bisa masuk ke BIOS. Nah, coba nih. Nah, masuk ke BIOS bisa, tapi nggak ada booting Dell.
Ini masuk ke BIOS. Ini kalau kita cabut di sini keluar. Keluar lagi, asem. Pasang OS dulu. Tapi edit dulu yang bener. Bisa berubah-ubah penyebabnya. Nyala. Nah, booting Ubuntu-nya ada. Oke, ini booting Ubuntu-nya. Tapi nanti dia tiba-tiba mati sendiri, masuk ke sleep mode. Tadi booting BIOS semua nggak ada, langsung masuk ke Ubuntu-nya. Kalau ada yang masalahnya kayak begini, ini biasanya adanya di switch layarnya. Cara ngeceknya gini, sini. Kalau untuk yang pakai Linux ya, kayak Ubuntu, zoom lagi aja ke tulisannya. Oke, nggak apa-apa. Baca nggak? Munduran dikit lah. Oke, sudah. Salah password. Oh, ini ada kurang sini dikit. Oke, kita cari. Nah, di sini ada proc API button lead. Nah, kita mau lihat nih status lead laptopnya ini terbuka atau tertutup. Seharusnya kan open. Kalau kita cek statusnya close, berarti ada masalah di switch sensornya. Ini close nih sekarang. Padahal layarnya kebuka tapi close. Berarti ada masalah di switch sensornya. Gitu. Nah, kalau masalah kayak gini, berarti sekarang kita cari dulu letak switch sensornya di mana. Paling gampang nyari magnetnya. Nah, di magnet nih. Nah, ini dia magnetnya itu. Magnetnya di sini. Nah, berarti sensornya mungkin sekitar, ukurnya pakai ukuran digital. Nah, ini digital nih. Di sini. Oke, sekitar sini. Berarti kita harus buka nih semua. Oke, kita buka dulu ya. Matiin dulu. Matiin dulu.
berantakan malah. Oke. Ini ada satu baut, tulisannya labelnya P 1 2 3 4 5. Sini ada 6 7 8 9. Untuk yang label P taruh di P. Apa ngomong aja ini sebentar ditutup kalau nggak pakai suara.
zoom ke sini, ke jari nih, jangan bengong. Nih, udah. Ya. Oke, ini sekarang ada 2 baut nih. Di sini. Nyala. Udah. Oke, nah tadi kan sensornya di sini nih, apa magnetnya di sini. Nah, ini kurang lebih di sini. Nah, ini ada nih di sini nih sensornya. Bentuknya itu kayak gini. Bentuknya itu kayak gini. Ini kakinya, ini IC-nya, ini pinnya. Nah, bentuknya kayak gini, 3 posisinya kayak gini. Ini inputnya, ini 3,3 volt, ini ground. Nah, ini outputnya. Ini namanya disebutnya Hall effect sensor. Jadi beda sama sensor-sensor yang model tombol atau sensor yang pakai relay magnet. Yang kalau ada magnet dia nutup, ada magnet di sini. Nah, ini Hall sensor. Nah, dia outputnya itu berdasarkan ini. Jadi kalau outputnya di pin outputnya ini, pin outputnya 0, artinya dia close, layarnya ketutup. Kalau pin output outputnya 3,3 volt, berarti layarnya kebuka. Oke. Ini dites dalam kondisi laptop nyala ya, berarti kita tes aja pakai multitester nih. Dalam kondisi laptop nyala, ntar kamu center ke sini, ke situ, sini ya. Ini buat ngetes, masih rekam nggak? Masih. Oke, ini buat ngetes rusak apa enggak nih Hall effect sensornya. Sini, zoom sini nih, yang kecil ini nih. Zoom lagi, zoom kecil, yang kecil banget nih. Nah, nggak kelihatan ya. Cabut. Nanti di foto deh. Stop dulu, stop.
coba zoom nggak kelihatan, nggak apa-apa, kita coba aja. Kita nyalain dulu laptopnya. Sebentar, ini kita pasang dulu. Ini kita pasang dulu keyboardnya. Tadi lampu keyboard pada mati semua ya, lampu keyboard mati, terus semuanya lah pada mati lampu-lampunya. Ini konslet. Kita nyalain dulu. Matiin? Nggak usah, nggak usah. Nggak. Tapi kayaknya harus shutdown dulu nih. Ini keluarin dulu nih harddisknya. Gak apa-apa, rekam aja dulu terus lah, hidup tapi nggak potong-potong. Aku tadi udah pencet nggak mau ya. Jadi rusak keyboardnya. Oke, keyboard nyala ya. Ini sekarang kita tes di DC. Kelihatan nggak? Kelihatan kan? Nah, ini kita tes di pin out, pin inputnya. Coba dikit, udah bisa. Nah, ini di pin inputnya nih. Oke, pin inputnya 3,34 volt. Nah, di pin outputnya nggak nyampe 3 volt, nggak nyampe 1 volt malah. Pin outputnya tuh. Berarti sekarang satu-satunya cara itu si pin inputnya, si pin outputnya itu harus dapat 3 volt supaya dia bisa ngasih data ke motherboard. Jadi motherboard tahu bahwa leadnya itu terbuka atau monitornya itu terbuka. Caranya gampang. Pin output sama pin inputnya disolder aja di jumper nih, contohnya kayak gini. Nah, nyala semua kan keyboardnya? Nyala nggak keyboardnya? Hah? Nyala nggak keyboardnya? Nggak kelihatan di sini. Coba nyalain. Oh. Nah, ini nih, lihat, coba sekarang kita lihat nih. Tadi nggak ada kan bootingnya, sekarang kita dalam kondisi di jumper, lihat layarnya. Nah, ada kan, kalau dilepas hilang dia. Nah, jadi ini karena si komputer, si motherboard nggak bisa ngedetect
nggak bisa ngedetect status monitornya. Jadi ini tinggal di jumper. Oke. Sekarang kita coba solder ini dua ya. Sekarang udah disolder nih ya, nanti ada fotonya, coba kita nyalain, jalan nggak? Oke, lampu powernya nyala, bootingnya nyala. Nah, coba keyboardnya. Nah, keyboardnya juga oke. Jadi caranya cuma ngejumper ini ya, nanti fotonya ada. Habis itu ya tinggal kita bungkus, coba kita nyalain lagi. Kita bungkus, pasang lagi semua. Matiin dulu. Oke. Dah. Stop. Oke, ini udah dibungkus nih. Semuanya udah kepasang, harddisk sudah kepasang. CD-ROM udah kepasang, coba kita nyalain. Oke, tombol powernya nyala, BIOSnya nyala, lampu harddisk nyala. Gitu. Oke, lampu wifi nyala. Sekarang kita coba cek. Tadi di awal kan statusnya, coba kesini, dari situ di zoom aja mas. Zoom. Ada. Sini. Burung ya? Coba deketin. Taruh foto deh. Nah, ini statusnya sekarang open. Nggak kelihatan. Statusnya open sekarang. Kalau tadi kan close. Cuman permasalahannya kalau udah di jumper pinnya, dari pin innya ke pin outnya, berarti kalau kita tutup layar ini laptopnya nggak akan slip karena dia nggak bisa ngedetect status close atau opennya, dia akan selalu open. Tapi nggak masalah, yang penting bisa dipakai. Begitu guys, selesai.